Halo teman-teman pembelajar, selamat datang kembali di channel Hobiku Hokiku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Di part keempat ini, dari serial Sukses Belajar, saya akan membahas tentang strategi belajar. Saya pikir kita semua telah setuju bahwa untuk mendapatkan sesuatu secara maksimal, kita memerlukan strategi yang membantu kita untuk mendapatkannya. Dalam belajar, cara atau keterampilan yang dipakai seseorang untuk mempelajari sesuatu atau menyelesaikan sebuah tugas secara efektif dan efisien itu disebut dengan strategi belajar. Saya yakin bahwa kita semua dari kecil sudah memiliki cara-cara khusus untuk melakukan sesuatu. Berbagai cara untuk mempelajari sesuatu. Setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Dan perbedaan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya pengalaman belajar, modalitas atau gaya belajar, atau istilah kerennya cognitive style yang dimiliki setiap orang. Yang perlu diingat bahwa tidak semua strategi belajar ini bekerja pada semua orang dan pada setiap situasi belajar. Jadi kita harus mengetahui kapan dan bagaimana strategi ini digunakan. Dan yang paling penting adalah mencoba dan melatih penggunaan strategi ini secara terus-menerus. Oke, langsung saja. Berikut akan saya bahas tentang beberapa strategi belajar, bagaimana, kapan, dan kenapa kita menggunakannya. Yang pertama adalah skimming dan scanning. Skimming dan scanning dilakukan ketika kita akan membaca teks secara keseluruhan. Kadang-kala kita merasa bahwa teks yang akan kita baca itu terlalu banyak, terlalu tebal, dan kita memiliki waktu yang sedikit. Skimming atau scanning digunakan untuk membuat rangkuman konseptual, membantu kita untuk memfokuskan perhatian terhadap apa yang akan kita baca, dan juga mengaktifasi pengetahuan dasar yang kita punya. Intinya, skimming dan scanning itu adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan ide umum dan pikiran utama dari sebuah teks. Yang kita lakukan adalah, yang pertama, kita mencari struktur dari sebuah teks lewat judul dan headline. Kemudian, cari ide utama, itu biasanya di awal atau di akhir paragraf. Kemudian, cari keyword atau kata-kata kunci, nama, dan angka yang penting yang ingin kita cari. Yang kedua, konsep mapping. Konsep mapping kita lakukan ketika informasi yang kita hadapi sangat kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam, serta kita memerlukan pemahaman tentang hubungan antar konsep. Dengan membuat peta konsep, informasi akan lebih mudah dipahami, memudahkan kita untuk menjelaskan hubungan antar konsep, dan membuat kita mampu untuk menyajikan ide dengan jelas dan logis. Peta konsep dilakukan dengan menghubungkan konsep berdasarkan karakteristik khusus. Langkah pertama, tulis konsep utamanya. Langkah selanjutnya, memperluas topik utama tadi dengan ide turunan berdasarkan karakteristik khusus yang kita tentukan. Kita bisa sebut juga ini sebagai konsep sekunder. Kalau kita memiliki konsep turunan selanjutnya, kita bisa turunkan lagi, kita bisa tuliskan lagi menjadi konsep tertier. Contohnya adalah konsep map yang saya buat ini. Konsep utamanya adalah tentang hutan. Kemudian, konsep turunannya atau konsep sekunder adalah tentang klasifikasi hutan berdasarkan asal-usul, fungsi, jenis ekosistem, dan jenis pohon. Kemudian, konsep tertier itu adalah jenis hutan dari setiap kategori yang ada di konsep sekunder. Yang ketiga adalah aktivasi pengetahuan terdahulu. Aktivasi pengetahuan terdahulu sebenarnya diperlukan dalam setiap proses belajar. Karena belajar itu adalah proses konstruktif dan pengetahuan yang baru dibangun di atas pengetahuan yang lama. Dengan melakukan aktivasi terhadap pengetahuan sebelumnya,
kita akan lebih mudah untuk mengingat, menguraikan, dan mengembangkan informasi. Dan juga untuk memperjelas hubungan antara informasi yang lama dan informasi yang baru. Aktivasi pengetahuan sebelumnya bisa dilakukan dengan memikirkan informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Misalnya, jika kita ingin membaca tentang jenis-jenis hutan, coba pikirkan sejenak tentang apa yang kita sudah tahu tentang hutan. Misalnya, pengertiannya, fungsinya, letaknya, dan sebagainya. Kita juga bisa memanggil pengalaman kita, misalnya nih, kalau kita pernah ke hutan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar di sana. Atau kita pernah menonton berita tentang hutan dan sebagainya. Yang keempat adalah diagram atau tabel. Diagram atau tabel kita buat ketika kita menghadapi banyak informasi penting yang berhubungan satu sama lainnya. Dengan membuat diagram atau tabel, kita akan mampu mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan antar konsep. Kemudian, perbedaan atau kesamaan itu gampang untuk kita visualisasikan, sehingga mengurangi beban memori, yang akhirnya akan memudahkan kita untuk mengingat dan memanggil kembali informasi tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi ide, informasi atau konsep, dan hubungannya. Lalu, kita kelompokkan berdasarkan kategori tertentu dan menampilkannya dalam sebuah diagram atau tabel. Misalnya seperti tabel tentang jenis-jenis hutan yang saya buat ini. Yang kelima adalah parafrase. Parafrase dilakukan setelah kita membaca sebuah informasi atau konsep yang sulit kita pahami. Manfaat melakukan parafrase adalah mempermudah kita dalam mengorganisasi dan memahami informasi serta mengurangi beban memori. Karena konsep itu kita tuliskan atau kita bentuk, kita bangun dengan bahasa yang biasa kita pakai sehari-hari. Untuk melakukan parafrase itu diawali dengan membaca berulang-ulang sampai kita paham dan kita catat konsep dasarnya. Setelah itu, konsep dasar itu kita sampaikan, kita bentuk dengan bahasa kita sendiri. Kalau kita berhasil menulis atau membentuk konsep tersebut dengan bahasa yang biasa kita pakai tanpa mengubah maknanya, berarti kita telah berhasil melakukan parafrase. Yang keenam, mnemonik. Pasti pernah dengar Meiji-ku Hibiniu untuk mengingat spektrum warna pelangi kan? Itu adalah contoh dari strategi mnemonik untuk menyimpan informasi. Mnemonik digunakan untuk mengingat informasi yang banyak dan kompleks. Kita juga bisa menggunakan teknik loci, yaitu kita membayangkan sebuah rumah dengan beberapa ruangan dan kita mengasosiasikan ruangan itu, setiap ruangan, dengan apa yang ingin kita ingat. Misalnya, kita ingin mengingat nama-nama Presiden Indonesia dari yang pertama sampai yang terakhir. Oke, kita bayangkan sebuah rumah. Ketika kita masuk ke rumah, pertama kali yang kita masuki adalah ruang tamu. Kita asosiasikan ruang tamu itu dengan Insinyur Soekarno. Kemudian ruangan yang kedua itu biasanya adalah ruang tengah. Kita analogikan ruang tengah itu dengan Presiden Soeharto dan selanjutnya. Kita juga bisa membuat cerita atau lagu atau kalimat dari apa yang harus kita ingat. Itulah mnemonik. Yang ketujuh, mencatat atau merangkum. Mencatat atau merangkum itu pasti sudah biasa kita lakukan. Tetapi ada beberapa trik yang membuat kegiatan mencatat atau merangkum ini akan lebih efektif. Yang pertama, kita baca dulu buku yang akan kita pelajari dan coba ingat konsep penting yang ada di dalamnya.
Kemudian buku itu kita tutup, lalu kita coba tuliskan konsep-konsep yang tadi kita ingat dengan bahasa sendiri. Setelah selesai, coba bandingkan catatan atau rangkuman yang kita buat dengan apa yang ada di buku. Jika masih ada kekurangan atau ada yang salah, coba lakukan perbaikan atau kita lengkapi catatan kita tadi. Yang kedelapan adalah elaborasi. Teknik elaborasi adalah teknik untuk memberikan tambahan jalan atau cara kepada kita untuk mengakses sebuah memori atau informasi yang tersimpan di dalam otak kita. Caranya dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Lalu kemudian pertanyaan tadi kita jawab sedetail mungkin, termasuk juga dengan memberikan contoh, lalu mengecek kebenaran dari jawaban yang kita berikan tadi. Contohnya, kita mempelajari tentang jenis-jenis hutan. Ajukan pertanyaan, misalnya, bagaimana hutan itu memberikan manfaat kepada manusia? Lalu kita jawab pertanyaan itu dengan misalnya, yang pertama, hutan menyediakan yang kita butuhkan, seperti kayu, getah, rotan, dan lain-lain. Yang kedua, hutan menyimpan air dan menjernihkan udara, sehingga lingkungan terjaga. Yang ketiga, hutan melindungi hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Yang keempat, hutan bisa kita gunakan untuk berwisata. Teknik elaborasi ini akan lebih efektif kalau kita juga bisa menghubungkan pengalaman pribadi dengan apa yang akan kita pelajari. Yang kesembilan adalah diskusi. Diskusi itu adalah salah satu strategi belajar yang sebenarnya banyak sekali manfaatnya, terutama bagi pembelajar yang memiliki gaya belajar auditorial. Dengan berdiskusi, kita dapat belajar untuk menyampaikan pemahaman yang kita miliki terhadap sebuah konsep. Kemudian kita juga belajar untuk mengorganisasi dan menghubungkan informasi, berpikir kritis, dan mendapatkan cara berpikir yang baru. Di samping itu juga diskusi dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, untuk berdiskusi, carilah partner diskusi yang mutual, yang menguntungkan, dan gunakan forum-forum diskusi yang ada. Oke, itu tadi beberapa contoh dari strategi belajar yang bisa kita terapkan. Tapi yang sekali lagi perlu diingat adalah kita perlu menemukan strategi belajar yang cocok untuk diri kita sendiri dan bisa kita gunakan di berbagai situasi pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.